Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera semua buat saudaraku semua dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Anto Pangeran di channel Dek Gaga Tojago. Oke, pada kesempatan di pagi hari ini saya sedikit akan berbagi kepada saudara-saudara semua tentang pengalaman pengobatan yang telah saya lakukan dalam beberapa tahun terakhir ini. Saya mendapatkan berbagai alasan atau temuan bahwasanya ada beberapa sumber yang menyebabkan adanya goib atau gangguan goib di dalam tubuh seseorang, ya. Tapi sebelum kita lanjut ke channel ke pembahasan hari ini, saya mohon dukungannya bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe, like, komen, dan apabila apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saudara-saudara semua, silakan di share agar saudara-saudara kita yang lain dapat mengetahui apa yang saya dapatkan dalam pengalaman pengobatan saya. Oke, kita lanjut. Yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat, karunia dan berkahnya kepada kita semua. Amin. Ya rabbal alamin. Oke, saudara-saudara, pembahasan saya pada hari ini saya akan membahas tentang sumber-sumber mengapa ada jin atau sosok goib pada tubuh seseorang, ya. Ini ada terbagi dalam beberapa faktor dan setiap faktor juga ada penyebabnya, ya. Oke, untuk itu saya akan mulai dengan yang pertama, ya. Mengapa ada sosok goib di tubuh kita ataupun di rumah kita? Yang pertama adalah sosok goib atau jin yang nempel-nempel ataupun ikut-ikut, ya. Kadang ini terjadi apabila kita misalkan bepergian ke suatu tempat yang kemungkinan besar ada di tempat tersebut sosok goib yang jahil, dan kebetulan kita masuk ke tempat tersebut tanpa memberi salam, ya. Mereka merasa tersinggung atau terganggu sehingga mereka ikut kepada orang tersebut. Nah, hal yang kedua juga ada, ini kebanyakan terjadi kepada wanita. Contoh, ya, misalkan ada seorang wanita atau ibu-ibu yang lagi haid. Nah, pada saat mereka mau membuang pembalut mereka tidak membersihkan dulu pembalut tersebut. Jadi masih ada darah, langsung dibuang ke tempat sampah, ya. Nah, hal ini dapat mengakibatkan adanya sosok goib yang ikut kepada wanita tersebut. Kenapa? Karena kita ketahui goib itu suka dengan darah segar, ya. Jadi pembalut yang kita buang tadi masih ada darahnya, didatangi oleh sosok goib. Nah, setelah mereka mendatangi pembalut tersebut, darah tersebut, mereka akan cari tahu siapa pemilik darah ini. Akhirnya mereka ikut-ikut. Nah, lebih parah lagi, setelah mereka ikut, ada yang namanya sosok goib suka atau jatuh cinta kepada orang, kepada manusia. Nah, akhirnya sosok goib tersebut jatuh cinta kepada wanita tersebut, maka tertutuplah rezeki atau tertutuplah jodoh daripada wanita tersebut, ya. Ada juga untuk laki-laki, kadang buang air kecil sembarang tempat tanpa minta izin atau beri salam, ya. Ini semua faktor-faktor yang menyebabkan adanya sosok goib yang ikut-ikut atau nempel. Nah, ada juga yang kadang karena faktor kemiripan wajah daripada manusia tersebut,
dan sosok goib yang ikut kepadanya ataupun persamaan nasib, sehingga sosok goib tersebut senang ikut kepada orang tersebut. Itu tadi sosok faktor mengapa ada jin di tubuh kita, yaitu faktor jin dari nempel-nempel atau sosok goib yang nempel, ya. Kemudian yang kedua, mengapa ada sosok goib di tubuh kita? Karena adanya goib atau jin kiriman seperti guna-guna, santet, teluh, dan lain-lain sebagainya. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya adanya perasaan iri, cemburu, iri dan dengki yang ada pada orang lain, sehingga berbuat menghalalkan segala macam cara untuk menyakiti orang tersebut. Kadang pula karena merasa disakiti sehingga timbul dendam untuk membalas dengan secara halus. Nah, itu tadi yang berhubungan dengan adanya gangguan jin di tubuh karena adanya kiriman dari orang lain. Terus yang ketiga, mengapa ada sosok goib pada tubuh kita atau rumah kita, yaitu dari amalan atau bacaannya. Kadang kalau kita umat Islam, segalanya bacaan apapun itu tujuannya kita berdasarkan dengan apa yang ada di Al-Quran, ya. Mau untuk tidur, jaga diri, semuanya kita baca yang ada dalam Al-Quran. Namun ada juga sebagian orang mencari amalan atau bacaan di luar daripada Al-Quran. Misalkan bacaan-bacaan kampung, ya. Nah, apalagi pada saat amalan tersebut menyebutkan satu nama tempat ataupun tempat keramat, hal inilah yang mengundang sosok goib yang ada di tempat tersebut untuk ikut kepada orang yang menguasai atau membaca amalan tersebut. Maka itu hati-hatilah dalam menerima amalan, apalagi amalan tersebut berasal dari orang, ya. Karena cocok bagi orang lain belum tentu cocok juga buat kita. Oleh karena itu ada beberapa pasien yang saya tangani mengalami gangguan jin sampai lumpuh karena amalan. Dan alhamdulillah, setelah kita memutuskan amalan yang mereka pelajari, gangguan atau penyakit yang dialami orang tersebut alhamdulillah sembuh, ya. Itu jadi pesan saya kepada saudara-saudara semua, hati-hati menerima amalan yang di luar daripada bacaan Al-Quran, ayat suci, ya. Oke, terus selanjutnya yang keempat, mengapa ada gangguan jin atau ada sosok goib yang ada di diri kita ataupun pada rumah kita, yaitu dengan adanya jimat-jimat, ya. Kadang misalkan cincin, keris, badik, gelang, kalung yang memiliki penunggu, ya. Jadi kadangkala ada satu benda memiliki sosok goib di dalam benda tersebut sebagai penunggunya. Dan parahnya lagi, si pemilik benda tersebut menganggap sosok goib tersebut adalah penjaga mereka, yang menjaga mereka. Ya, ingatlah satu hal, saya jelaskan kembali, hanya Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kita, bukan goib-goib, bukan kodam kita. Kalaupun kodam-kodam berada di kita, itu karena Allah, bukan untuk menjaga kita. Ya, tuh. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kita. Jadi hati-hati bagi yang punya amalan. Kalaupun punya benda, menurut saya, kalaupun ada penghuninya, nggak apa-apa dipakai. Kalau memang kita merasa nyaman, nggak membuat energi kita, aura kita menjadi panas, silakan dipakai. Tapi jangan menganggap bahwa mereka adalah penjaga kita, ya. Yang menjaga kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Oke.
Itu tadi. Yang keempat dari jimat-jimat atau benda-benda yang dianggap sebagai menjaga-jaga. Nah, jimat-jimat ini kadang macam-macam. Ada pula yang dipajang di dinding, dipajang di pintu rumah, ada yang dipakai, ya. Silakan pakai benda, tapi jangan menganggap benda tersebut yang menjaga Anda, ya, karena akan dapat menimbulkan kemusyrikan. Ya. Oke, yang selanjutnya, kenapa ada sosok goib yang ikut atau nempel pada diri kita ataupun di rumah kita? Nah, itu sosok goib yang berasal dari adat istiadat, ya. Ini banyak salah pemahaman dengan adat-adat yang biasa dilakukan. Mereka menganggap aman-aman saja, ya, padahal ada beberapa masalah yang ditangani dalam pengobatan. Seseorang pasien itu mengalami gangguan dari sosok goib yang dari kebiasaan atau dari adat-adat yang mereka lakukan, ya. Kalau di Makassar mungkin ada dikenal Androngase, induk padi. Di daerah Bugis ada bocok-bocok yang kayak kelambu, ya. Nah, ada juga yang sering ke tempat-tempat tertentu untuk memberi sajen, ya. Nah, di sini kadang ada perbedaan pandangan bagi saudara-saudara kita, ya, tapi nggak apa-apa. Apa yang saya sampaikan di sini, saya tidak mengatakan semua yang beri sajen atau mana adat-adat mengandung unsur goib yang jahat, ya. Ini berdasarkan pengalaman saya dalam pengobatan dan pasien yang saya tangani. Nah, pernah ada tetangga, dia mengalami gangguan pada lambung, ya. Sering sakit mah, katanya keliling berobat, udah ke ustaz semua, kiai, ke dukun, udah keliling berobat. Pada saat diobati sembuh atau sehat, namun 2-3 hari kemudian kembali lagi sakitnya, ya. Nah, setelah Allah mempertemukan kami, saya mencoba mendeteksi asal dari gangguan goib yang ada pada anak tersebut. Setelah melakukan pengobatan, saya mendapatkan ilham, petunjuk dari Allah bahwa sumber goib yang mengganggu anak tersebut berasal dari adat istiadat yang mereka lakukan, yaitu sebuah androngase atau induk padi. Nah, kebetulan pada saat itu si pasien tersebut juga kesurupan. Karena merasa kepanasan, akhirnya goib yang ada di tubuh pasien menunjuk tempat mereka, yaitu sebuah androngase atau induk padi. Lalu saya sampaikan kepada keluarga beliau bahwasanya seperti yang mereka katakan, bahwa mereka sudah keliling berobat tapi tidak sembuh karena si pengobat tidak membersihkan pasien sampai ke akar-akarnya, tidak mencari tahu di mana asal dari penyakit tersebut, sehingga sakitnya mengalami semacam bolak-balik saja, ya. Diobati baik, kemudian tidak lama sakit lagi. Akhirnya saya menjelaskan kepada keluarga bapak tersebut sumber daripada jin, kalau mau sembuh total harus dimusnahkan. Tapi dalam hal ini saya tidak memaksa, karena tidak mungkin saya memaksakan kehendak saya untuk memusnahkan adat-adat kepada orang yang sudah lama melakukan adat-adat tersebut dari turun-temurun, ya. Saya cuma memberi penjelasan kepada mereka bahwa sebenarnya yang mengganggu bukan leluhur mereka, tetapi jin yang menempati sumber dari adat-adat tersebut. Karena mereka sering memberi bawa sajen, memberi makanan, akhirnya sosok jin yang melihat tempat tersebut sering dibawakan makanan, akhirnya menempati tempat tersebut. Nah, sosok goib inilah nanti yang akan menyakiti keluarga tersebut apabila
dari keluarga ini yang telah meninggal sudah berpulang ke rahmatullah, tidak ada yang melanjutkan tradisi tersebut, maka akan ditagih oleh jin tersebut yang menempati adat-adat tersebut. Ya. Akhirnya setelah memberi penjelasan kepada keluarga beliau, akhirnya mereka berunding, lalu mereka berkata kepada saya, bagaimana kalau bapak yang memusnahkan? Saya ucapkan, ya memang sebenarnya saya yang musnahkan, bukan bapak. Saya cuma butuh persetujuan daripada bapak dan keluarga. Kalau memang bapak setuju, insya Allah saya bantu musnahkan. Nah, dengan singkat cerita, setelah mereka setuju, saya memusnahkan tempat tersebut, androngasi tersebut, induk padi tersebut. Seperti di awalnya mereka takut akan terjadi sesuatu kepada keluarga mereka setelah adanya pemusnahan. Alhamdulillah sudah setahun lebih keluarga tersebut aman-aman saja, dan si anak yang sudah dibawa keliling berobat ke ustaz, ke kiai, ke dukun, paranormal, alhamdulillah sembuh total berkat kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dari situlah mereka mulai sadar bahwa apa yang mereka lakukan selama ini ternyata keliru. Ya. Itu tadi sumber gaib yang berasal dari adat istiadat. Selanjutnya yang keenam, ada pula gangguan gaib atau gaib berada pada tubuh seseorang atau di rumah seseorang yang berasal dari perjanjian leluhur. Seperti apa perjanjian leluhur ini? Ini saya beri masukan apa yang saya alami dalam pengobatan. Jenis gangguan gaib yang dikatakan perjanjian leluhur, kadangkala kita punya nenek-nenek moyang leluhur kita sering ke suatu tempat, ke makam-makam keramat, ke makam-makam raja ataupun yang lainnya, ya. Nah, di tempat tersebut secara tidak langsung mereka berucap pada makam tersebut, ya. Misalkan makam raja atau karaeng, ya. Di tempat tersebut si kakek berucap, hai karaeng, hai raja, tolong jaga saya punya cucu, jaga saya punya cucu, lihat-lihati saya punya cucu. Nah, setelah mereka berucap seperti itu, di tempat tersebut kan banyak sosok gaib. Yang namanya kuburan sudah pasti banyak sosok gaib ataupun tempat-tempat keramat lainnya. Nah, disitulah sosok gaib yang menempati atau berada di sekitar wilayah tersebut mendengar apa yang diucapkan si kakek tersebut. Maka dari itu sosok gaib yang mendengar tadi ini ucapan si kakek akan menjaga semua anak cucu kakek tadi, mulai dari dalam rahim ibunya, ya. Jadi mereka sudah dijaga oleh gaib yang berada di sekitar kuburan tadi atau tempat keramat tadi sejak ada dalam perut. Maka dari itu anak yang lahir tadi dari dalam, yang sudah lahir tadi, keturunan dari si kakek tersebut akan dijaga oleh jin atau sosok gaib. Jadi walaupun si anak tersebut besarnya nanti jadi anak soleh, jadi ustaz, tapi tetap ada sosok gaib yang negatif berada dalam tubuh orang tersebut dan pasti akan mengalami gangguan. Kenapa saya katakan pasti? Karena sudah ada beberapa pasien yang saya tangani, ada ustaz, ada guru agama yang mengalami gangguan gaib berasal daripada perjanjian leluhur, ya. Nah, sempat si pasien atau si ustaz bertanya, Pak, saya kan ustaz, nggak pernah lakukan ini itu, nggak pernah ikut-ikutan dengan leluhur nenek saya untuk beri sajen, bawa makanan ke tempat-tempat tertentu, nggak pernah.
Ya betul tahu, cuman mereka sejak dalam perut sudah dijaga oleh jin, makanya mengalami gangguan jin. Mereka sudah cocok, si Pak Ustaz tadi atau yang lain yang sudah tidak melakukan adat-adat leluhurnya, meninggalkan adat leluhurnya, sangat cocok, sangat bagus. Cuman yang salah menurut saya, pengalaman saya dan pengobatan, yang mereka lakukan meninggalkan adat-adat atau tradisi tanpa memutuskan. Oleh karena itu mereka tetap terikat ya, jaringan terikat perjanjian. Oleh karena itu saya sampaikan kepada pasien-pasien, banyak-banyaklah sholat tobat ya, kita sholat tobat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersaksi, sebut nama Bapak, minta kepada Allah, jika di dalam tubuh saya ada jin-jin yang berasal dari ikatan-ikatan atau perjanjian leluhur, ya Allah, mohon diputuskan ya Allah, dan dilepaskan segala ikatan-ikatan atau perjanjian yang ada dalam tubuh saya yang berasal dari perjanjian leluhur, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ya, kita banyak minta karena kadang kita tidak tahu bahwa leluhur kita pernah melakukan hal tersebut, ya, sehingga kadang kita mengalami suatu sakit di mana dibawa ke dokter, ke rumah sakit, periksa, kata si dokter gak ada penyakitnya, padahal kita yang merasakan ada gangguan dalam tubuh kita. Itu merupakan gangguan goib, karena energi daripada jin tersebut sudah ada dalam tubuh kita. Ya, itu. Jadi kita putuskan, jangan cuma meninggalkan, tetapi harus diputuskan. Oke. Kemudian yang ke-7, ada pula perjanjian atau ikatan dengan bangsa goib untuk mencapai suatu tujuan tertentu, seperti menuntut ilmu, menuntut kekayaan. Nah, hal inilah yang paling parah. Secara tidak langsung kita sudah mengadakan ikatan persekutuan dengan jin untuk mencapai suatu tujuan tertentu di luar ajaran agama kita. Oleh karena itu, berpikirlah sebelum melakukan hal tersebut, karena akan merusak anak cucu sampai 7 turunan. Ya, dan ini harus diputuskan, ya, agar supaya anak kita tidak terganggu oleh jin-jin yang dapat menyesatkan umat-umat Nabi Muhammad SAW di bumi ini. Jadi itu tadi beberapa sumber mengapa ada sosok goib di tubuh kita ataupun di tempat kita. Ini saya sekali lagi saya sampaikan bahwa apa yang saya katakan ini sesuai dengan pengalaman saya dalam menangani pengobatan pasien. Untuk selanjutnya saya akan berbagi tentang jenis-jenis gangguan yang disebabkan oleh, baik itu dari adat-adat, baik dari kiriman orang ataupun dari amalan-amalan, ya. Kita kategorikannya. Dalam hal ini menurut pengalaman yang saya dapatkan ada 2 jenis atau bagian yang sakit yang dialami oleh orang yang mengalami gangguan jin atau gangguan goib, baik yang berasal dari kiriman orang ataupun yang berasal dari adat istiadat ataupun dari amalan-amalan. Nah, untuk kategori ini saya bagi 2, cuma ada 2 kelompok. Kelompok jin kiriman, kemudian jin dari goib-goib, jin dari amalan-amalan, adat-adat. Ini sama jenis sakit yang dialami pasien, ya. Sekali lagi saya katakan seperti yang saya
alami dalam pengobatan. Untuk gangguan goib yang berasal dari jin-jin amalan, adat istiadat, dari jimat-jimat ataupun perjanjian-perjanjian leluhur, pada umumnya bagian yang sakit itu ada di wilayah atau di daerah pada bagian mata, itu sering gatal atau cepat rabun walaupun masih muda ya. Itu bagian mata. Yang kedua adalah bagian lambung atau ulu hati. Jadi sering mengalami sakit seperti sakit ma, padahal sudah keliling berobat ya, tapi tidak kunjung sembuh. Kemudian yang ketiga adalah asma, sesak napas, atau orang Makassar bilang poso. Ini merupakan gangguan jin yang berasal dari adat-adat atau amalan-amalan ataupun dari perjanjian-perjanjian leluhur. Mereka akan merasa sesak, mungkin karena pihak jinnya menagih orang tersebut, kenapa enggak bawa makanan lagi, bawa sajen lagi ya, jadi dibuat susah bernapas. Jadi ada pula yang keempat, yaitu gatal, sering mengalami ada suatu muncul penyakit gatal-gatal di mana kita setelah konsultasi di dokter-dokter bagian kulit sudah berobat tapi tidak kunjung sembuh. Ini biasanya akibat gangguan daripada jin-jin, amalan-amalan, adat istiadat atau perjanjian leluhur. Jadi itu tadi 4 jenis gangguan jin yang biasanya berasal dari jin dari adat-adat, amalan-amalan, perjanjian leluhur, dan dari jimat-jimat, yaitu sakit mata, sakit lambung, ulu hati, sesak napas, gatal-gatal. Ya, itu 4 jenis. Nah, kemudian untuk jenis gangguan goib yang berasal dari santet, guna-guna, dan lain-lain, pada umumnya bagian-bagian yang sakit itu berada pada bagian kepala, perut, dan kaki. Ya, tujuannya apa? Si penyantet atau si pengirim ilmu mau merusak jaringan otak orang tersebut yang menjadi target incarannya, mau merusak dengan cara telu ditusuk jarum atau paku jarak jauh lewat foto. Tujuannya itu tadi, membuat orang tersebut kehilangan pikiran karena seringnya sakit kepala yang teramat sangat yang dirasakan. Ya. Kemudian di bagian perut, kadang bengkak perutnya, malahan ada kayak orang hamil tapi tidak hamil. Ya. Ada pula yang sering merasa seperti ada sesuatu berjalan di perutnya sehingga menimbulkan rasa sakit yang teramat sangat. Ya. Jadi ada jenis gangguan dari kiriman itu bagian yang sakit sering pada bagian kepala, perut, dan kaki. Kalau kaki kadang tiba-tiba orang stroke atau tidak bisa jalan atau lumpuh. Ya, sudah berobat ke medis tapi nggak ada, sudah terdeteksi oleh medis. Inilah akibat daripada serangan-serangan atau jin-jin kiriman yang dilakukan orang kepada pasien tersebut. Ya, jadi ada 3 bagian yang sering sakit. Kita kelompok-kelompokkan ya. Nah, kemudian selanjutnya ciri-ciri gangguan goib yang berasal dari santet atau guna-guna. Pada umumnya pasien mengalami susah tidur, sering mimpi buruk, mempunyai perasaan takut yang teramat sangat. Ya, di waktu-waktu tertentu tiba-tiba stamina drop, loyo, lemas. Ya, kadang ini terjadi pada saat-saat waktu-waktu mau sholat asar, maghrib atau waktu tengah malam. Ya, tiba-tiba drop yang tadinya
segar bugar. Kemudian dari usaha rezeki, tadi tiba-tiba usahanya bagus, rezekinya bagus, tiba-tiba mengalami drop atau susah dalam mendapatkan rezeki atau susah dalam berusaha. Ini adalah tanda-tanda orang yang kena santet atau guna-guna. Jadi susah tidur, sering mimpi buruk, memiliki perasaan takut yang teramat sangat, sering apalagi merasa takut di waktu-waktu tertentu, lemas, loyo. Jika memiliki usaha atau rezekinya mengalami penurunan secara tiba-tiba. Ya. Jadi itu jenis ciri-ciri orang yang terkena santet atau guna-guna. Nah, kemudian orang yang mengalami gangguan jin yang berasal dari adat-adat atau amalan-amalan ataupun dari perjanjian leluhur. Hal ini biasa tanda-tanda yang diberikan, sering ada semacam bunyi-bunyiannya dalam rumah ataupun di atap rumah, kadang ada bunyi seperti orang melempar pasir atau batu, padahal tidak ada orang-orang. Itu adalah peringatan dari sosok goib yang sering diberi sajen oleh leluhur-leluhur Anda dan meminta kepada Anda untuk melanjutkan apa yang leluhur kalian lakukan. Ini membawa kita ke jalan yang sesat. Jadi jangan dilakukannya, cukup diputuskan dengan cara sholat tobat, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Itu jenis gangguan yang berasal dari adat-adat ataupun perjanjian leluhur. Oke, relax aja ya, sambil kita minum juga, karena haus juga nih. Kita berbagi. Kita akan lanjutkan lagi. Saya akan berbagi kembali tentang sosok wanita atau laki-laki yang ada jin atau sosok goib yang suka pada mereka. Ini ada beberapa kategori ciri-cirinya. Jadi jika ada sosok wanita atau laki-laki disukai sama jin, ini ciri-cirinya saya akan berbagi kepada Anda semua. Oke, yang pertama dulu buat wanita ya. Untuk wanita, ciri-ciri bahwa mereka ada disukai sosok goib. Yang pertama, wanita yang sudah akil balik, sudah remaja, dewasa, yang pada umumnya sudah memiliki pacar atau pasangan, tapi wanita yang disukai sosok jin ini enggan berpacaran atau berteman dengan orang lawan jenisnya. Ya, jadi punya perasaan kayak nggak suka bergaul dengan lawan jenisnya ya. Tuh. Yang kedua, jika memiliki pacar atau pasangan ataupun suami itu tidak berlangsung lama. Ya, kadang ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang berapa bulan, akhirnya pisah. Ini ciri yang pertama. Jadi ciri yang kedua, jika memiliki pasangan tidak berlangsung lama. Kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga, sering mimpi berjalan dengan lawan jenis. Apakah mimpi jalan dengan cowok, kadang cowoknya orang dikenal ataupun orang tidak kenal, jadi keseringan lah. Boleh dikata sekali seminggu atau 2 kali seminggu sering mimpi jalan bersama cowok. Nah, ciri yang keempat, parah lagi, sering mimpi bersetubuh atau berhubungan badan. Ini bisa juga terjadi dengan
ibu-ibu atau yang sudah berkeluarga, bukan cuma sebatas cewek saja ya, karena ada beberapa pasien saya tangani mengalami hal seperti itu, sering mimpi berhubungan badan bersetubuh, kadang dengan suaminya, kadang dengan orang lain. Nah, itu ciri-ciri ada sosok gaib yang suka kepada kita. Terus selanjutnya, bahkan ya, saya ulangi, mimpi bersetubuh tadi sampai klimaks, kadang ya mimpinya sampai basah, kalau laki-laki basah ya dalam mimpi tersebut. Kemudian yang kelima, bagi wanita sering ada tanda biru di tubuh, baik di lengan, di paha, di betis. Sering ada tanda biru atau lebam secara tiba-tiba di saat bangun tidur. Ya, itu semua ciri-ciri ada sosok gaib yang suka kepada wanita tersebut. Jadi yang pertama, malas bergaul atau berteman dengan lawan jenis. Kedua, jika memiliki pasangan atau pacar gampang putus. Yang ketiga, sering mimpi jalan dengan lawan jenis. Yang keempat, mimpi bersetubuh. Dan yang kelima, sering ada tumbuh tanda-tanda lebam di bagian tubuh. Hal ini juga terjadi kepada laki, ya, malas berpacaran, malas berkenalan dengan lawan jenis, kemudian sering mimpi basah, jika punya pacar gampang putus, ya, itu yang terjadi. Nah, itu tadi ciri-ciri mengapa ada jin yang suka kepada orang tersebut ya. Jadi dengan adanya sosok gaib yang suka kepada wanita atau laki-laki tersebut ini dapat menghalangi jodoh orang tersebut, sehingga susah untuk memiliki pasangan dan menikah. Jadi itu beberapa pengalaman saya dalam pengobatan, di mana adanya gangguan-gangguan jin pada seseorang. Oke, yang selanjutnya saya akan berbagi tentang bagaimana sebaiknya kita menjaga diri atau mempagari diri kita secara Islam ya. Khususnya agama Islam, jika kita ingin memagar diri kita, menurut pengalaman saya ada dua caranya. Yang pertama di saat kita mau tidur, dan kedua di saat kita mau keluar rumah ya. Nah, untuk yang pertama di saat kita mau tidur, alangkah baiknya sebelum tidur ambil air wudhu ya, ambil air wudhu, kalau perlu niat untuk pagar diri. Setelah ambil air wudhu, sampai di tempat tidur jangan lupa baca doa, baca Al-Fatihah, baca surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas dibaca, lalu ditiupkan ke telapak tangan, lalu ditutup bagian ubun-ubun, diusapkan sama ditutup ya. Insya Allah itu akan menjadi pagar kita pada saat kita tidur. Kemudian yang kedua, jadi tadi cara kita pagar diri di saat mau tidur. Nah, sekarang pada saat keluar rumah, dalam agama atau dalam Al-Quran kita sudah diajarkan cara apa atau doa yang dilakukan jika kita mau keluar rumah. Jadi cukup dibaca doa keluar rumah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dibaca 3 kali, insyaallah kita keluar rumah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu cari
yang dipasang-pasang di tubuh, disimpan di dompet buat jaga-jaga ya, karena hanya dapat mendatangkan sosok-sosok goib yang belum tentu goib tersebut adalah sosok goib yang positif ya. Tuh. Jadi hati-hati, cara pagar diri, mau tidur jangan pada saat kita keluar rumah. Nah, untuk mempagar rumah, kalau saya pribadi ya, pagar rumah saya tidak perlu pajang-pajang sesuatu di pintu apa semua. Kalau saya pribadi, pagar rumah saya lakukan dengan cara minimal 2 kali dalam seminggu azan maghrib di rumah. Ya, azan yang besar, suara besar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dengan memperbanyak azan di rumah, maka suara azan tersebut insya Allah akan melengket di tembok-tembok, dinding-dinding rumah Anda, dan akan menjadi pagar buat Anda sekeluarga dari gangguan-gangguan goib. Astaga. Ya, itu tadi cara pagar diri dan pagar rumah. Ini menurut pengalaman saya pribadi. Ya. Nah, selanjutnya saya sarankan kepada saudara-saudaraku semua, yakin dan percaya hanya Allah yang menjaga kita. Jika kalian butuh ilmu, minta kepada Allah. Perbanyak istighfar, baik menggunakan tasbih ataupun langsung. Insya Allah dengan memperbanyak istighfar, malaikat-malaikat akan mendekat kepada Anda semua, dan mereka insya Allah ada di tubuh Anda atau bersama Anda atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan buat di rumah tempel di botol-botolan yang katanya buat jaga-jaga, kertas-kertas yang dari tulisan Arab buat jaga-jaga ya, karena sudah pengalaman dalam pengobatan, ada pasien yang memiliki benda-benda yang sangat banyak dipajang di pintu, di dinding, di atap rumah buat jaga-jaga, tapi ternyata mereka sakit, malah kena gangguan goib. Dan setelah mereka berobat keliling, katanya kiriman orang. Nah, saya bilang kalau Anda sudah memiliki benda-benda yang jaga-jaga, terus Anda masih diserang, dikirim orang, dengan kiriman orang tembus, apa gunanya penjaga-jaga Anda ya? Dan ternyata setelah saya melakukan pengobatan, gangguan goib yang mereka alami bukan dari kiriman orang, tetapi dari benda-benda yang mereka pajang di rumah sebagai penjaga-jaga. Karena kenapa? Benda-benda tersebut didatangi oleh sosok-sosok goib yang beraura atau berenergi negatif. Ya. Jadi jangan percaya bahwa benda-benda, ada suatu benda yang bisa menjaga kita. Yakin hanya Allah yang menjaga kita dunia akhirat. Ya. Itu pengalaman yang saya sampaikan kepada saudara-saudara semua dalam menangani pasien-pasien saya. Jadi kalau ada yang tidak sependapat, saya mohon maaf. Yang saya sampaikan bukan berdasarkan buku ataupun teori, tetapi pengalaman yang saya dapatkan dalam pengobatan saya menangani saudara-saudara kita yang mengalami gangguan-gangguan goib. Dan alhamdulillah setelah pemusnahan kita lakukan, si pasien tidak kunjung sakit lagi dari gangguan-gangguan goib. Ya, tuh. Nah,
buat saudara-saudara semua yang telah mengikuti channel Anto Pangeran Gatot Jago, mohon dukungannya dengan cara share ke teman-teman, ke keluarga. Jika menurut Anda video apa yang saya katakan ini bermanfaat bagi saudara-saudara saya, mohon bantu di share. Oke, ada lagi yang ingin saya ceritakan sedikit. Ada pula jenis gangguan yang dilakukan oleh orang yang syirik dengan cara pengiriman bukan kepada si target langsung, tetapi ada juga dengan cara menyimpan di rumah ataupun ke pasangan orang tersebut. Jadi contoh, misalkan si istrinya yang jadi target santet, tapi akar daripada jin yang dikirim ini disimpan ke suaminya atau di rumahnya. Nah, kadangkala orang mau berobat, yang diobati cuman yang sakit saja, makanya ketika sampai di rumah kembali mengalami gangguan goib, ya, karena si pihak pengobat tidak membersihkan sampai ke akar-akarnya. Ya, jadi hati-hati dalam menangani mendapatkan musibah seperti ini. Jadi pesan saya, saran saya, jika Anda berobat, sekalian bersihkan rumah Anda, karena bisa saja akar daripada jin kiriman ada di rumah Anda. Minta kepada si pengobat untuk sekaligus membersihkan rumah Anda, ya, biar Anda semua sembuh dan sakitnya tidak kembali lagi. Karena kenapa? Itu dapat buang-buang juga biaya Anda, ya, jika Anda mengalami gangguan yang keluar masuk di tubuh Anda. Kemudian ada juga jenis penyakit atau jin kiriman yang diberi darah oleh dukun si pengirim tersebut. Ada kadang darah ayam, darah kambing, bahkan ada yang sampai darah sapi atau kerbau. Nah, ini menarik, ya. Ada beberapa orang yang pernah mengalami gangguan jin seperti itu. Pada saat itu saya belum pernah atau bergelut di bidang pengobatannya. Nah, pada saat orang tersebut berobat ke dukun, si dukun malah menyarankan orang tersebut, pasien tersebut, untuk membeli hewan sesuai dengan hewan yang si pengirim tadi berikan kepada goibnya. Nah, bagaimana jika pada saat itu kita tidak memiliki dana atau uang, ya, apa kita tidak bisa sembuh, ya. Ini ada beberapa pasien yang saya tangani seperti ini. Ada yang minta kambing, ada yang minta telur, ada yang minta darah ayam. Kalau saya pribadi, saya layani, tapi saya tidak pernah meminta ke pasien untuk membeli kambing atau ayam. Tapi saya akan memberi langsung goib tersebut apa yang mereka inginkan dengan barang yang halus, bukan kasar. Contoh, mereka minta kambing, saya kasih kambing, tapi bukan kambing kasar, kambing goib, ya. Anda bisa lihat di video-video YouTube saya, di mana saya memberi darah ayam cemani, darah kambing kepada goib yang merasuki pasien tersebut, ya. Jadi saya tidak pernah
minta kepada keluarga pasien untuk membeli hewan seperti yang si pengirim beli kepada dukun untuk menyantet mereka. Ya, jangan percaya seperti itu, karena itu adalah oknum dari pihak si pengobat saja, modus dari pihak si pengobat ya. Tanpa membeli seperti itu insya Allah akan sembuh ya. Oke ya, jadi jangan percaya dengan hal-hal seperti itu. Cari pengobatan yang tidak membutuhkan atau mengharuskan kalian beli hewan-hewan buat memberi goib yang merasuki keluarga Anda. Jangan percaya. Oke. Kemudian ada juga sebagian pasien yang mengalami gangguan goib berasal dari amalan-amalan, dari adat-adat dan lain-lain. Tapi pada saat mereka diobati, sepertinya mereka sangat seperti apa ya? Contoh ya, kita sampaikan bahwa ini gangguan jin yang berasal dari adat-adat atau nasab, perjanjian nasab ya. Tapi mereka seakan-akan tidak percaya bahwa yang mengganggu mereka itu jin kiriman orang. Kenapa? Karena ini adalah ulah daripada jin yang ada di tubuh mereka ya. Jadi kadangkala jin yang merasuki orang tersebut berasal dari adat-adat ataupun dari perjanjian-perjanjian leluhur ataupun dari amalan-amalan, tetapi jin tersebut memberi raut wajah seseorang yang kita benci ya. Jadi selalu terbayang di wajah kita orang yang pernah selisih paham dengan kita, orang yang kita benci, sehingga menimbulkan pikiran negatif itu pada diri kita bahwa sebenarnya kita ini mengalami gangguan goib berasal dari musuh kita atau orang yang kita temani bertengkar, padahal ulah daripada jin nasab atau jin dari amalan-amalan atau adat-adat tadi. Ini juga sudah pernah saya tangani. Malahan sosok jinnya mengaku bahwasanya mereka kiriman, bahkan menyebut nama orang yang mengirim. Tapi saya tidak percaya. Saya coba ruqyah terus, obati terus, doakan. Akhirnya si jinnya mengaku bahwa mereka dari adat-adat androngasi atau induk padi yang selama ini mereka beri sajen. Alhamdulillah setelah ditemukan akar daripada penyakitnya, si ibu sembuh total ya. Jadi kembali saya minta jangan lupa berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Oke ya, saya sampaikan juga kepada saudara-saudaraku semua bahwasanya mulai hari ini pengobatan alternatif Degaga atau Jago buka praktek di Jalan Poros Panciro, Kabupaten Goa, Makassar, Sulawesi Selatan ya. Jadi bagi saudara-saudara semua yang berada di daerah Makassar, Goa, Maros, Bantaeng dan lain-lain yang ingin berkunjung, silakan singgah ke tempat praktek kami. Ada spanduk itu terpajang ya, ada spanduknya. Jadi yang bagi bisa, misalkan ada keluarga sakit bisa berkunjung ke tempat kami, silakan datang langsung ke tempat kami ya. Kalaupun yang jauh, tetap kita bisa melakukan pengobatan jarak jauh lewat video call ya. Ini untuk yang ini lokasinya kurang lebih kalau dari Makassar itu sekitar 13-14 km ya dari kota Makassar. Patokannya silakan nanti bisa hubungi WA saya jika ingin berkunjung ke sini. Saya akan sampaikan lokasinya ya. Kalaupun jam buka kita yaitu jam 10 pagi sampai jam 22 atau jam 10 malam, khusus hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Sabtu
Untuk hari Jumat kita buka praktek jam 16.00 atau setelah pada asar sampai jam 22 atau 24. Kita akan buka praktek khusus. Hari Minggu kita libur ya. Jadi saudara-saudara semua, saya mohon dukungannya dengan cara bantu subscribe, like, komen, dan di-share channel YouTube Dega Gatot Jago bersama Anto Pangeran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rahmat berkahnya kepada kita semua, dan saya doakan semua saudara-saudara semua dalam keadaan sehat selalu, terhindar dari segala mara bahaya, baik secara kasar maupun secara halus, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke. Jadi bagi saudara-saudara yang ingin berkunjung ke tempat praktek, kami beri kemudahan ya. Misalkan Anda jarak rumah Anda agak jauh, 20 kiloan, 10 kiloan dari tempat praktek kami, Anda mengalami kesulitan akses ke kendaraan untuk ke lokasi kami juga menyediakan layanan antar jemput bagi pasien yang ingin berobat. Cuman tetap juga ada sewa kendaraan ya, karena yang standby teman-teman kami dari saudara-saudara kita dari Grab yang kita adakan kerjasama dalam bentuk pelayanan pengobatan. Jadi tarifnya nanti disesuaikan dengan jarak tempat tinggal saudara-saudara semua. Oke. Lokasi kita cukup di jalan strategis, jalur provinsi ya, 2 jalur. Kalau arah dari Suku Minasa, setelah Masjid Raya Panciro, kurang lebih 300 meter, atau dari Rumah Sakit Thalia itu 200 meter kurang lebih jaraknya ya. Jadi sebelum buka ya, Anda bisa lihat nanti spanduk kami ada di jalan terpajang, insya Allah. Semoga saya mohon doanya kepada saudara semua, semoga dengan dibukanya tempat praktek Dega Gatot Jago ini, saya atas izin Allah dapat membantu saudara-saudara lain yang membutuhkan pengobatan, karena pengobatan untuk penyakit non medis ini beda dengan penyakit medis ya. Untuk penyakit medis itu kita sudah tahu tempatnya ya, ke rumah sakit, puskesmas, dan ke dokter-dokter ya. Beda dengan non medis, kadang ada saudara kita yang butuh pengobatan tapi mereka tidak tahu di mana lokasi untuk pengobatan ya. Untuk itu kita buka praktek di ruang terbuka di pinggir jalan raya, sehingga memudahkan saudara-saudara kita untuk mengakses atau mendapat lokasi kita. Nah, itu ingat, jadi kami menyediakan layanan antar jemput bagi pasien yang ingin berobat ke tempat kami dan tidak memiliki akses transportasi ke sini ya. Kita akan bantu dengan pelayanan antar jemput. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa yang kita ada kerjasama dengan saudara-saudara kita yang bekerja sebagai driver online untuk melakukan antar jemput kepada pasien yang membutuhkan ya. Silakan. Oke, bagi yang belum tahu nomor saya, silakan dicatat WA atau telepon biasa 081 242 950054. Jadi 081 242 950054 atas nama Anto Pangeran ya. Oke, sekali lagi saya mohon kepada saudara-saudara semua, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan di-share video-video YouTube Dega Gatot Jago, pengobatan alternatif bersama Anto Pangeran Dega Gatot Jago. Bagi yang belum tahu apa arti Dega Gatot Jago, itu adalah tidak ada orang jago
selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, di atas langit masih ada langit. Bersikaplah seperti padi, semakin tinggi semakin mendung. Salam rahayu, salam sejahtera buat saudara-saudara semua. Bagi yang butuh pengobatan, kami tunggu kehadiran di tempat praktek kami. Ya, silakan berkunjung. Oke, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan kepada saudara-saudara semua bermanfaat bagi saudara-saudara semua. Dan saya ingatkan kembali lagi, apa yang saya sampaikan bukan berdasarkan teori atau buku, ya, tetapi berdasarkan pengalaman yang saya lakukan dalam menangani pengobatan pasien-pasien. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.